kita ini keluarga Arab guys. Arab Ini maklum. bin si Abu Bakar, gua bin Al Amran. Jadi ceritanya dulu awalnya 2006. Gua kan waktu itu masih ngerantau di Jakarta. Ada tuh satu tempat tongkrongan di Jakarta yang lumayan terkenal waktu itu di daerah selatan, Kemang. di Kemang. Kodepin dulu namanya. Namanya apa? Kodepin. Bukan Bukan. Kodepin. KFF. Food Fest. Iya, Food Fest ya. Kemang Food Fest. Food Fest. Jadi di situ ada satu kafe. Ada satu kafe namanya Olala. Olala. Gue lagi beli nasi goreng di situ. Jadi gue lagi duduk, gue lihat ke seberang, ternyata ada cewek nih cakep. Rambutnya agak-agak panjang gitu, terus kurus, kan? Cantik, beda sendiri. Cuma bisa liatin doang. Kebetulan waktu itu cewek ini lagi duduk sama ada temennya kayaknya agak-agak garang gitu mukanya. Gue jadi nggak berani kan deket. Orang agensi itu sama kakak ipar. Hah? Sama siapa? Kalau Yusil. Itu kasih Sil ya? Oh, aku nggak tahu. Jadi mukanya rada-rada jutek gitu, gue jadi nggak berani deketin. Akhirnya Kita bukan cewek murah. kita cuman, ya gue cuma liatin dan dia juga liatin gua. Kita lihat-lihatan doang, nggak ngobrol, nggak kenalan. Udah. Itu pertama kali ketemu. Akhirnya udah beberapa bulan kemudian, karena gue lagi istilahnya jobless lah di Jakarta, makin hari makin menipis keuangan. Akhirnya gue pulang ke Padang. Di Padang kebetulan abang gue kan ada di Batam, jadi bokap bilang ya udah kamu ikut abang aja ke Batam. Ya udah, gue minta ikut sama abang gue di Batam. Tahu-tahu di Batam 2009. 2009 Akhir. 2009 akhir ya, itu gue baru mungkin sekitar 6 bulanan lah. Gue baru datang di Batam tuh sekitar 6 bulanan. Tiba-tiba dia muncul, dia datang ke toko gue pura-pura beli jaket. Pura-pura emang belanja. Mungkin sebagian orang Batam kan tahu gue dulu dagang distro. Jadi Nabila tuh datang, gue nggak tahu niatnya benar-benar pura-pura apa Pede banget. bener beli jaket. Beli jaket ya buat pacar aku dulu. Ya udah beli jaket, terus kita belum kenalan kan waktu itu, belum kenalan Bocah-bocah yang ledekin. karena statusnya Nabila juga waktu itu punya cowok. Habis itu cuma nama sepupunya kita diledekin, dijodoh-jodohin gitu. Itu 2009 pertengahan tahun. Pas Umi tangannya patah. Ya, habis itu balik lagi akhir tahunnya. Oke, akhir tahunnya balik lagi, ketemu lagi guys. Dia lewat depan toko gua pura-pura nggak lihat. Ada kali 2-3 kali dia lewat depan Enggak toko ada gua. kalau depan toko ya, aku langsung kasih tahu. Jadi toko gua sama ada satu kafe di Mega Mall sana itu berhadap-hadapan, dekat lah jaraknya. Jadi kalau gua lagi berdiri depan toko itu kelihatan kafenya. Dan dia sengaja duduk di meja paling depan. Itu emang nggak kosong yang gitu ya. Dia ditegur. Pede banget. Luar biasa. Memang berjuang banget sih waktu Yang itu. tahun itu tuh dia baru-baru buka kafenya dan selalu full ya. Yang kosong cuma di situ doang, pinggir. Padahal gue nggak ada niat. Nah pas mau pulang, ya udah gue tegur aja kan nih. Iya bisa banget. Kayak- Kayaknya kenal deh. Kayak Iya. kenal gitu. Ya udah. Jadi Terus langsung ngapain? Langsung ngajakin apa? ngobrol. Enggak ngobrol dulu. Abis itu kalian tanyain pada mau kemana habis ini. Nggak kemana-mana. Ya udah gue ajakin takbiran yuk gitu kan. Idul Adha. Kebetulan waktu itu Idul Adha. takbiran Idul Adha. Biasanya cewek kan kalau memang nggak mau kan nolak kan. Enggak. Ini langsung mau. Maaf ya, Nabila ini kan dulu
tomboy, nggak bisa dandan, nggak banget. Pokoknya jeleknya cewek ada di dia semua deh. Dan gue sempat bilang ke dia, gue nggak bakal mau sama dia, nggak mungkin gue bakal pacaran atau apalagi menikah sama dia. Itulah guys, jodoh ya. Kita nggak tahu, gara-gara gue ngomong gitu kali ya. Makanya gue jodohnya sama dia. Nah, enggak, kamu juga dulu suka ya sama aku. Buktinya nih ya, kalau nggak suka ya, sekarang hampir setiap hari, buat yang tinggal di Batam pasti tahu, nyamperin dari Batam Center ke Nongsa setiap malam. Terus begadang-begadang, pagi buka toko, sampai ngantuk-ngantuk di toko. Kalau nggak suka ngapain tiap hari nyamperin gue? Ya, aku juga bingung kenapa. Kamu kasih makan apa sih sama aku? Cuman statusnya waktu itu sebenarnya gue punya cewek guys. Aku yang jomblo. Dia jomblo, gue punya cewek. Itulah jodoh ya. Maaf buat semua mantan-mantan. Ya namanya jodoh, udah kayak begitu jalannya. Kalian pernah kita selingkuhi? Nggak selingkuh juga sih sebenarnya. Ya kita nggak pernah bilang kita pacaran, ya kan? Punya bui-bui cinta tuh di 2009 itu. Terus Cuman, habis itu kamu nggak bisa long distance karena aku harus pulang ke Jakarta. ya, terus ya Padahal dia punya cewek nggak jadi long distance. bolak-balik dah tuh. Gue punya pacar, Nabilanya jomblo, gue jomblo, Nabilanya punya pacar. Kita nggak pernah bareng. Nah, gitu aja terus. Dan temenan. Dan kita temenan terus selama dari mulai 2007 itu 2008 itu kita tetap keep kontak, tetap teleponan sampai 2014. sampai 2014 ya? 14. Iya 2014. Dan itu kita selalu, ya istilahnya gue selalu curhat. Gue ada masalah gue curhat sama Nabila. Nabila ada masalah gue curhat sama gue. Gue nggak pernah mikir gue mau nikah sama dia, bener. Aku juga pernah. Gue nggak mikir. Aduh. Pokoknya ada beberapa ya, mungkin itu masa lalu yang nggak perlu gue sebutin. Ada beberapa hal yang gue nggak suka dari Nabila dan itu fatal buat gue. Dan itu gue nggak mungkin ketemu cewek yang begini gue bakal jatuh cinta. Tapi kamu jatuh cinta. Nah itu dia masalahnya. Jadi dulu itu pernah sekali ya kejadian, gue ke Nongsa, Nabila lagi datang. Jadi tiba-tiba Bunda mau ke pasar, terus kamu bilang, udah Bun, ayo anterin. oh iya kita anterin. Pokoknya dia lagi cari buku banget ya. Jadi zaman itu kan masih zamannya BB ya, BlackBerry ya. Jadi kita di mobil, 3 lah sama Agi di mobil. Dan ternyata mantan gua, salah satu mantan gua, nelpon. Gua nggak sadar. Bangunin, ceritanya nih. Mungkin dia bangunin atau gimana lah. Jadi tahu-tahu handphone itu keangkat dan dia dengerin semua obrolan kita di dalam mobil. Habis itu pas aku udah lah, habis itu ketawa kayak berantem. Terus udah bisa berantem kan, berbebat sampai akhir itu pas itu kita pernah ketemu lagi ya sama pacar kamu di mall, di toko. Iya. Dikenalin. Kenalan di mall. Dalam hati dia nggak tahu pacarnya ini tiap hari ke rumah gua. Terus abis itu sampai aku mau pulang ke Jakarta, udah mau pulang ke Jakarta ya, tapi kamu lagi nggak bisa ke rumah, pokoknya malam itu apa gimana lah, alasannya nih nggak bisa ke rumah atau gimana gitu, jadi gue yang ke mall. Mantan gue Karena mantannya dia ada di toko, nungguin di toko, dijagain. Terus abis itu ya udah akhirnya aku yang ke mall ya. ya. Kamu berharap dia pulang cepet kan mantan kamu itu. Ternyata nggak ini sampai udah mau tutup toko ya. Akhirnya dia pulang. Pas dia tahu, itulah yang aku kenalan sama dia kan. Iya. Ya itu pas itu kenalan. Akhirnya pas dia mau pulang, dia ternyata nggak pulang. Udah bilang mau pulang, dia nyamperin gue ke kafe yang di situ. Abis itu ternyata mantannya dia nggak pulang, tapi merhatiin dari jauh dia ngapain. Habis itu udah akhirnya gue yang mau pulang nih, udah mau pulang, dia nganterin ke parkiran.
dia nganter ke parkiran, terus kata tante apa, ya udah mau pulang ke Jakarta, kangen-kangenan deh ke Cipiki gitu. Nah udahlah akhirnya, terus dia meluk. Terus si bunda yang ngomong. Iya, terus kamu meluk kan, meluk ngerangkul, terus habis itu Cipiki. Ternyata ceweknya dia ngeliatin. Habis itu pas dia balik ke toko, wah gila, langsung Sparta, bak, digamparin. Enggak lah, enggak ada. Ini digamparin ya, kamu digampar. Enggak lah, enggak ada. Udah nggak usah malu ya, ngakuin aja. Jadi udah jalan nih, terus kita tetap saling kontak, saling gimana. Terakhir akhir 2014 ya. Ya. Akhir. Tiba-tiba Nabila nelfon gue guys. Miss call. Miss call ya. Iya, miss call. Nelfon cuma sekali, terus kata kamu, terus paginya kamu nelfon balik. Nelfon balik, kenapa katanya? Nggak kenapa-napa, bohong, lu pasti ada apa-apa nih katanya. Nggak ada apa-apa, bohong, lu pasti ada something ya, kata kamu gitu kan. So tahu lu. Enggak, aku bilang, so tahu dari mana coba? Iya, soalnya lo nelfon gue tuh cuma sekali, kata kamu gitu. Karena kalau lo lagi iseng atau segala macam, pasti lo nelfon gue terus-terusan berkali-kali sampai gue angkat walau jam berapapun. Kalau lagi iseng gitu, ya pasti nelfonnya berkali-kali. Nah ini enggak, nelfon cuma sekali karena waktu itu lagi galau lah ceritanya, mau curhat. Ya kan? Terus akhirnya pagi-pagi udah curhat lah, nangis, terisak-isak segala macam. Terus dia langsung bilang, ya udahlah sini lo ke Batam aja katanya. Ya udah, daripada galau di Jakarta ya udah sini ke Batam, ya kan? Karena gue udah punya niat waktu itu memang. Karena ini gue udah kayaknya umur udah bertambah terus, gue nggak mungkin main-main terus. Gue mau cari kemana lagi, sementara gue sama Nabila ini udah kenal lama. Tahu lah busuk-busuknya, baik-baiknya. Jeleknya dia apanya segala macam gue udah tahu. Dia juga tahu jeleknya gue segala macam. Oh iya. Wah, terima kasih. Nah, akhirnya dia datang ke Batam. Dia curhat segala macam. Akhirnya gue bilang gini, ya udah gini aja deh, gue juga udah capek, lu juga udah capek. Gimana kalau emang lu mau, lu kan kenal gue juga kenal lu, kita serius aja mau nggak? Lu sama gue nikah. Waktu itu ngomongnya itu bulan September ya. 25 September. 25 September gue ngomong itu. Nah, terus gue bilang, kalau memang kamu mau putusin cowok kamu, dia punya cowok guys, dia punya cowok waktu itu. Ya, gue bilang putusin cowok kamu, nikah sama aku. Tanya kapan? Desember, gue bilang. Itu September, gue ngajak nikahnya Desember. Jadi kita benar-benar nggak ada pacaran sama sekali. Jadi dia akhirnya bilang iya. Padahal waktu itu gue nggak ada tabungan, boleh bilang gue nggak ada tabungan. Yang jelas gue niat memang bener-bener gue pengen nikah. Udah, itu doang. Nah, Nabilanya mau. Akhirnya terjadi huru hara. Nah, gue yang nanti ya lanjutannya di part 2. Bonusin dulu ya guys. Nabila menyusun dulu, nanti kita lanjut ceritanya di part 2. Dan ini bener-bener lucu, kocak, bakal ada yang sakit hati. Tapi ya ini kan cuman mohon maaf ya para mantan dan memori. Kita ngobrol. Sekarang udah begini. Oke guys, makasih udah subscribe, makasih udah follow, ikutin kita. Pokoknya subscribe, nyalain lonceng biar tahu kelanjutannya apa. Oke guys, nggak panjang-panjang lebar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.